mau bertanya Bu Sarah, oke, dari Yernawati, gimana sih caranya untuk bisa meyakinkan dan pertahankan calon reseller? Oke, saya bantu jawab. Oke, jadi untuk meyakinkan, jadi gini, gimana kalau jadi kuncinya satu, kita harus percaya dulu sama diri kita dan juga kita percaya dengan perusahaannya, seperti itu. Kita yakin dulu, kita yakin diri kita dulu. Kalau kita udah yakin, baru orang lain akan percaya. Kalau kita sendiri aja setengah-setengah, gimana orang lain akan percaya? Nah, makanya kita harus all out, kita harus jangan setengah hati tapi full heart, seperti itu. Kalau kata Pak Mentor semuanya seperti itu. Jadi untuk meyakinkan pastinya yang pertama ya, kalau misalkan masih awal-awal, kita memang harus yakinin diri kita sendiri, kita harus sepenuh hati menjalankan bisnis ini, seperti itu. Tanpa kecuali, dan pastinya strateginya kalau saya pribadi, kalau misalkan online, kita harus perbagus yang namanya personal branding. Personal branding itu kita harus benar-benar perbaiki, seperti itu. Jadi kuncinya, kenapa orang lain mau percaya sama kita? Gimana sih kita berikan value atau nilai manfaat kepada orang lain? Misalnya, kadang setiap orang itu kan pernah merasakan yang down, seperti itu. Misalnya, story kita tuh selalu motivasi, jadi orang melihat story kita, orang tuh bisa menilai kita, wah orang ini positif ya, memberikan nilai positif kepada saya, nah ini patut saya ikuti nih, jadi orang itu pasti akan mikir-mikir kepada, jadi oh ini orangnya positif nih, saya harus seperti dia, saya mau seperti dia, seperti itu. Jadi secara tidak langsung orang akan percaya sama kita, seperti itu, Bu. Pernah ingin menyerah? Pernah dong, pasti pernah. Setiap orang pasti akan mengalaminya. Dulu ketika awal-awal saya kaget. Wah, kenapa ya sampai saya pernah banyak sekali saya ada pengalaman ditolak. Wah, kayaknya kok ini ya, kok susah ya. Awal-awal seperti itu memang. Itu adalah tantangan. Bahkan pernah ketipu sana sini gitu kan. Pernah jutaan rupiah karena ada orderan rupiah. Itu nggak masalah, teman-teman ya. Jadi setiap orang memiliki ada stepnya masing-masing, ada prosesnya masing-masing. Ketika ingin menyerah, saya kembali ingat lagi impian saya. Saya ingin mencapai seperti ini. Saya tidak ingin menjadi sebuah omongan orang itu menjadi sebuah kendala buat saya. Saya nggak peduli. Mungkin keadaan sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa. Seperti apa tadi yang dikatakan Bu Indah, luar biasa. Sulit bukan berarti tidak bisa, tapi kita mampu. Yang terpenting adalah yang menguatkan kita adalah impian kita. Impian bukan hanya untuk ditulis dan ditempel, tapi harus kita wujudkan. Seperti itu, teman-teman. Jadi itulah yang menguatkan saya. Menyerah itu pasti ingin, pasti pernah mengalaminya. Tapi yang menguatkan kita adalah impian kita, di mana kita ingin mewujudkannya, bukan untuk menyerah, seperti itu. Jadi saya ingat kembali impian saya, dan saya berpikir, kendala yang datang, cobaan yang datang, bukan untuk membuat saya goyah ataupun semakin menyerah, tetapi adalah bentuk rasa dukungan Tuhan kepada saya agar saya lebih bersemangat, lebih serius lagi, dan pasti saya akan capai. Yang penting kita yakini, kita pasti punya impian dan harus kita wujudkan, bukan untuk menyerah, tapi untuk bertambah semangat kita, seperti itu. Oke.